poin yang nomor 1 ini saya mau cerita dari kisah Yusuf. Mungkin teman-teman nanti bisa catat aja Kejadian 41 ayat 25 38. Ini ceritanya waktu itu Firaun punya mimpi, dan mimpinya ini yang bisa nafsirin Yusuf. Jadi intinya ceritanya waktu itu adalah Firaun punya mimpi kerbau apa ya waktu itu saya lupa, sampai pokoknya intinya ada 7 kerbau tambun sama yang kurus ya, dan yang itu menggambarkan akan ada 7 tahun masa kelimpahan di Mesir dan akan ada 7 tahun masa kesusahan gitu. Terus Yusuf tafsirkan seperti itu, dan Yusuf menyarankan ke Firaun, gini, selama 7 tahun sisihkan 20% dari hasil lumbungnya. Jadi jangan semuanya dipakai, 20% disimpan, jangan dihabisin agar mereka nanti mampu menghadapi masa sulit setelah kelaparan 7 tahun nanti. Jadi Yusuf aja di situ dia langsung bikin pengaturan penyimpanan 20% di depan. Jadi 20% itu langsung harus disimpan untuk nanti waktu masa kelaparan terjadi selama 7 tahun. Jadi saat diprediksi ada masa susah, itu bukan berarti kita harus selalu ikut susah gitu. Kalau kita bisa mengelola dengan baik, kita nggak perlu ikut susah. Nah, prinsip dalam menabung adalah yang pertama itu prioritas. Nah, jadi nggak mudah nih buat bangsa Mesir untuk nahan 20% di tangan mereka yang mengalami kelimpahan. Itu perlu komitmen dan disiplin yang tinggi dari setiap rakyat Mesir. Sama juga dari kita. Kalau kita pengen bisa nabung, kita mesti punya komitmen dan disiplin yang tinggi. Mereka bukannya gini loh, bukan pakai dulu sepuasnya, nanti baru sisanya disimpan. Enggak, mereka simpen dulu komitmennya, yaitu 20%, baru mereka sisanya bisa mereka pakai. Nah, kalau saya bisa sarankan, belajar untuk komitmen untuk nabung. Besarannya berapa? Bisa disesuaikan. Saran saya sekitar 10-20%. Nah, ini emang nggak mudah. Saya belajar nabung gini juga, yang tadi saya bilang, dari sisi saya, dia yang lebih telaten, dia yang lebih bawel. Paksa, sisihin uang, langsung, kalau bisa langsung dari gajian langsung sisihin. Jadi kita udah nggak lihat itu uang gitu. Kalau enggak, mau sampai tengah bulan aja pasti habis. Jadi dari 3 poin yang tadi, spending, saving, dan investing, ini harus paling duluan. Kita mesti prioritas, baru sisanya bisa kita pakai untuk keperluan yang lain. Harus belajar, kalau 10-20% terlalu besar, boleh coba dari 5%. Yang penting, kuncinya adalah konsisten. Jadi harus konsisten kalau mau belajar nabung. Yang kedua adalah wajib mempunyai pos yang berbeda. Jadi gini, jangan gabungin rekening tabungan dengan rekening pengeluaran sehari-hari. Ini pun yang ngajarin istri saya. Dia bilang, kalau ditaruh di rekening yang sama dengan kamu rekening sehari-hari, pasti tabungannya nambahnya akan pelan. Jadi kita lakuin seperti ini. Kalau dulu, saya gabungin semua rekening. Saya bilang, pusing punya rekening banyak-banyak. Udah, gabungin aja rekening operasional sama tabungan, pakai aja yang sama. Tapi kenyataannya, dan ini yang terjadi, waktu kita punya rekening tabungan terpisah, kita nabung jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat daripada ketika rekeningnya digabung. Aneh ya? Cuman kenapa? Karena kalau kita nabung di rekening yang sama dengan rekening sehari-hari, percayalah, mendadak kita punya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya kayak seolah-olah mendesak. Mendadak perlu TV baru, mendadak perlu handphone baru, mendadak perlu jalan-jalan. Pokoknya semuanya serba mendadak deh. Kenapa? Karena di otak kita kerekam gini, oh kita lagi punya uang nih, apa yang bisa kita beli ya? Gitu kan biasa gitu. Lagi punya uang banyak nih, mau ngapain ya? Oh jalan-jalan lagi nggak bisa, beli TV baru deh, beli PS deh, beli handphone deh. Semuanya kayak mendadak tuh kayak kepengen. Nah, kalau kita pisah, beda cerita. Kalau kita pisah posnya, rekeningnya kita pisah, itu pasti kita nggak akan ingat-ingat tuh. Dan kalau bisa, jangan punya akses yang berlebih ke rekening itu. Jadi kalau bisa jangan dikasih ATM, jangan dikasih M-Banking gitu. Karena kalau nggak, ya pinjam bentar deh rekening tabungan, akhirnya nggak jadi nabung juga. Jadi kalau bisa, buat akses yang susah. Sehingga kita mau pakai itu juga kayaknya agak malas untuk kita pakai. Karena, aduh aksesnya susah, repot nanti deh gitu. Nah ini yang saya dan istri saya lakuin. Jadi kita punya beberapa rekening berbeda, ada yang untuk tabung, ada yang untuk operasional. Jadi kalau kita mau jajan, kita mau liburan, kita mau jalan-jalan, kita mau belanja yang kayak TV, handphone, kita nggak akan pernah pakai rekening tabung. Jadi kita akan pakai rekening operasional. Kalau masih ada uangnya kita pakai, kalau nggak ya udah berarti kita anggap kita nggak punya uang saat itu.
Nah, jadi kalau kita mau belajar komitmen untuk menabung, coba untuk punya pos yang berbeda. Bisa rekening. Bisa rekening bank, bisa juga kalau mau punya celengan, bisa taruh di celengan gitu. Intinya adalah punyai akses yang berbeda, sehingga itu nggak kepake-pake. Dan yang ketiga, pergunakan tabungan dengan bijak. Nah, maksudnya gini, kadang kita bisa nabung dengan baik, jadi kita udah nabung gitu. Tapi akhirnya kita gunain untuk keperluan yang kurang bijak gitu. Misalnya kita udah tabung banyak, wah ada handphone baru keluar, terus kita beli buat handphone. Atau kita mau pakai buat liburan ke luar negeri. Jangan pakai tabungan yang kalian simpan untuk keperluan yang seperti ini. Kalau kalian mau nabung buat beli handphone, buat liburan, buat beli gadget, buat beli TV, boleh. Tapi taruh di pos yang beda lagi. Jadi kalian punya pos dua. Satu buat tabungan, satu lagi nanti buat keperluan liburan, keperluan jajan, gitu. Tabung di tempat lain. Jadi semakin banyak pos yang kalian punya, kalian menabungnya bisa semakin jago untuk kalian bisa menabung. Jadi kalian intinya untuk tabungan utama yang untuk masa depan, tabung di tempat lain. Dan kalau bisa, jangan punya akses di situ. Jangan punya akses yang mudah, ya. Oke, sampai sini yang nangkep poinnya boleh kasih jempol dong, biar saya bisa lihat nih.